Biasa kalau saya memberikan semacam penyuluhan kepada masyarakat, biasanya saya bilang kalau ada demam cepat ditanggapi karena mirip sekali dengan demam-demam biasa. Lebih baik kita anggap demam berdarah bukan daripada dianggap bukan tapi iya. Nah, gitu, betul. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, demam berdarah masih menjadi persoalan kesehatan yang serius di Indonesia. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sendiri menyebut di tahun 2025 sejak bulan Januari hingga Oktober sendiri tercatat sebanyak 131.393 kasus DBD dengan jumlah kematian sebanyak 544. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, pemirsa, tepatnya sepanjang tahun 2024 sendiri, kasus DBD di Indonesia sempat mencapai 230.397 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 1.327 kematian akibat DBD. Tentunya ini bersifat fluktuatif, akan naik turun tergantung dari cuaca, dan meskipun ada penurunan tetapi ada potensi meningkat lagi kasus tersebut hingga akhir tahun 2025 ini, pemirsa. Dan tentunya penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana sih gejala-gejala awalnya, kemudian cara-cara penularannya, dan yang paling penting adalah untuk memahami bagaimana langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan, apalagi memang ini merupakan musim kemarau basah ya pemirsa, di mana ketika intensitas curah hujan itu tinggi, itu seringkali diikuti dengan adanya genangan-genangan air di lingkungan sekitar yang ini menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab DBD itu sendiri. Untuk itu, di episode kali ini pemirsa sudah hadir bersama kita Guru Besar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, ada Profesor Dr. Gigi Andi Arsunan Arsin MKes CWM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Prof kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya Prof. Tetap sehat. produktif ya Prof di libur ini ya. Oke, semangat sekali membahas tentunya isu demam berdarah ini Prof adalah isu global sebenarnya, bukan hanya Indonesia. Nah, mungkin boleh diberikan pengantar dulu sedikit Prof sekilas bagaimana sih kasus DBD ini di Indonesia sendiri? Baik. Makasih Deiva. Sebenarnya kalau kita bicara penyakit ini memang sudah menjadi sudah common sense ya. Betul, Istilahnya common sense. sudah semua orang sudah sering mendengar dan sering membaca. Tapi mengapa penyakit ini tetap menjadi faktor yang penting dalam fluktuatifnya itu? Betul. Jadi mungkin tahun lalu meningkat, tahun ini menurun, tahun depan lagi bisa meningkat lagi. Betul. Nah, sedikit dulu saya antar bahwa sebenarnya penyakit ini awalnya impor dari sebetulnya. luar. Iya, dari luar, bukan indigenous ya, bukan menetap dari awal di Indonesia. Tadinya itu dari Australia. Itu masuk ke Filipina dan tahun 68 menurut literatur tahun 1968 itu masuk ke Surabaya. Nah, dari Surabaya lah terpancar ke seluruh Indonesia, termasuk di Makassar. Oke, jadi memang dari luar sebenarnya Prof ya, bukan berasal dari Indonesia sendiri. Di Surabaya pertama tadi yang akhirnya kemudian berkembang, dan betul tadi yang disebut Prof bahwa ini memang common sense ya, semua sudah tahu, mungkin mengenal, tapi itu yang menjadi pertanyaan, kenapa masih menjadi masalah yang serius dalam kesehatan. Mungkin terkait dengan tren kasus DBD Prof boleh diterangkan dari tahun ke tahun di Indonesia? Baik. Penyakit ini sebetulnya trennya memang kadang meningkat, kadang menurun karena yang sifatnya memang endemik, menetap. Jadi selalu ada di sekitar kita. Cuma barangkali ada hal-hal yang perlu dipahami oleh masyarakat karena ini kan sudah common sense ya. Nah, penyakit ini sebenarnya tidak berbahaya sebetulnya kalau dipahami dengan baik. Maka istilahnya itu penyakit ini termasuk self-limiting disease. Artinya memang ada step-stepnya. Nah, hampir 95% itu sebetulnya hanya demam dengue saja atau demam dengue saja. Nah, tidak sampai 5% yang berdarah lah istilahnya, demam berdarah. Jadi kan nanti DD dulu, baru DBD, baru demam sindrom, shock. Nah, nah kalau sudah shock itu itu memang sudah alamat kematian sudah ini. Nah, mengapa banyak menjadi fatal? Karena penyakit ini punya gejala awal yang biasa saja.
Malah dianggap seperti flu biasa, dianggap seperti malah hampir 100% gejalanya mirip dengan tifoid. Nah, teman-teman biasa di puskesmas atau di tempat pelayanan kesehatan biasanya mendiagnosisnya seperti itu. Jadi nanti masuk stadium-stadium selanjutnya, baru ini. Nah, kalau sudah masuk stadium selanjutnya, misalnya stadium 3, itu sudah muncul PTC misalnya, bintik-bintik ya merah. Betul. Dan malah sekarang ada sedikit sedikit perubahan gejala karena PTC-nya biasa tidak muncul bintik, biasa lari ke dalam. Jadi tetap biasa saja padahal sudah stadium 3. Nah, inilah yang membuat sebetulnya menjadi fatal. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau musim-musim hujan, musim seperti sekarang ini, itu kalau ada demam di daerah yang sering endemik seperti Makassar ini, Iya, termasuk Makassar. lebih baik kalau ada demam, lebih baik dianggap demam dengue atau demam berdarah daripada demam biasa. maksud saya lebih baik dianggap demam DBD dan demam berdarah, tapi bukan daripada dianggap bukan tapi ya. Iya. Karena kalau itu betul. fatalnya di situ. Jadi biasa kalau saya memberikan semacam penyuluhan kepada masyarakat, biasanya saya bilang kalau ada demam cepat ditanggapi karena mirip sekali dengan demam-demam biasa. Lebih baik kita anggap demam berdarah tapi bukan daripada dianggap bukan tapi iya. iya. Nah, gitu, betul, iya. betul. Lebih baik mengantisipasi sejak awal. Iya, Prof. betul. Sebelum lebih jauh membahas terkait dengan gejala dan lain sebagainya, Prof, kita ke penyebabnya atau Ya, pemicunya dulu. betul, Itu kan ya. dibawa oleh virus yang Ya, disebarkan oleh nyamuk ya. ya. Boleh dijelaskan mungkin Ya, Prof terkait baik. dengan itu? Ini sebetulnya virusnya ini sebetulnya itu nyamuknya namanya Aedes. Aedes aegypti. Ada puluhan sampai ratusan jenis Aedes, tapi yang terbukti menjadi vektor adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Oke. Nah, bedanya adalah Aedes aegypti itu banyak di perkotaan seperti di Makassar ini. oke. Kalau albopictus banyak di pedalaman, di pedesaan. Nah, virusnya tadi ini dibawa oleh nyamuk. Jadi tapi virus ini didapatkan dari manusia yang sudah terinfeksi. Oke. Nah, masuk 2-3 hari sampai 8 hari misalnya itu berkembang matang. Nanti dari situ nyamuknya menginfeksi ke orang lain. Nah, kenapa bisa satu nyamuk misalnya menginfeksi banyak orang? Karena memang polanya pada siang hari. Nah, kalau misalnya anak-anak sekolah atau kita-kita ini kan bergerak atau ini aktif tidak tidur misalnya. Kalau kita sebenarnya bukan gigitannya, tusukan. Karena sebenarnya nyamuk itu tidak ada giginya sebetulnya. yang ada itu probositnya. Probosit namanya Prof ya. Oke. Itu kalau kita dihinggapi langsung bergerak kan, jadi diambil sedikit sini. Nah, berarti belum terpenuhi kebutuhannya. jadi Pindah lagi, cari ke lagi, orang pindah yang lagi. lain. Nah, itu. Jadi bisa satu nyamuk bisa menginfeksi sampai 10 orang atau ini. Sebelum matang betul kebutuhannya itu, kebutuhan tercukup, maka dia akan terus mencari darah. Apakah ada memang waktu-waktu tertentu saja Ada, aktifnya nyamuk ini iya. ya Prof ya? Kalau waktu-waktu menurut yang kami baca dan yang kami pernah teliti itu jam namanya jam 8 sampai jam 10 itu jam tinggi sekali di situ. Frekuensinya tinggi sekali di situ, frekuensi mencari darah. Nanti lagi jam-jam 15 sampai jam 17. Nah, itu jam 3 sampai setengah 6 sore itu sudah mencari lagi. Malam istirahat. Malam istirahat. Nah, itu. Jadi beda dengan nyamuk lain, misalnya nyamuk malaria, nyamuk culex misalnya itu malam hari aktivitasnya. Kalau ini siang hari. Siang hari. Dan itu penyebabnya tadi kenapa menulari banyak karena itu ya, tadi, karena kan kita aktif nih bergerak jadi belum puas gitu ya. Pindah ke individu yang lain lagi dan seterusnya kurang lebih seperti itu. Untuk ciri-ciri fisiknya mungkin Prof? Ciri fisiknya mungkin ini gampang diketahui dibandingkan ya jenis nyamuk lainnya karena itu satu-satunya jenis nyamuk yang ada lurik-luriknya hitam putih misalnya. Jadi baru itu cenderung kalau hinggap itu dia agak merapat ke orang, bukan menungging tapi merapat. Seperti sudah ada lurik hitam putih sudah positif. Aedes itu sudah pasti ya. Dengan ciri-ciri fisiknya sangat mudah. Ya, mudah sekali dipahami. Oke, ketika kemudian mendarat ini Prof, apakah setiap orang memang yang ditusuk ya tadi bukan ditusuk itu langsung
Atau ada itu banyak tertentu? faktor. Oh, Nah, faktor bisa tertentu. saja terpental istilahnya kalau daya tahan tubuhnya orang Oh, imunisasi imunnya ya, imunnya, betul. imunnya orang lebih tinggi, makanya relatif. Mungkin Iva ditusuk, saya juga ditusuk, tapi mungkin saya terinfeksi, di situ tidak. Tidak. Karena dalam posisi misalnya derajat virusnya memang lebih rendah, juga karena imunnya Imunitasnya tinggi. tinggi. Gitu. Oke. Jadi tidak Jadi, semua ya, yang tidak langsung semua. terinfeksi virusnya. Makanya pemirsa. dianjurkan masyarakat juga dalam musim seperti ini menjaga kondisi, ya gitu ya, kondisi, Oke, iya, kondisi betul. badannya. Terkait dengan gejala nih, Gejala, Pak Puji. ya, Itu oke. kan yang tadi di garis bawahi bahwa masyarakat seringkali mengabaikan Ya, karena betul. gejala-gejala di awal itu Ya, betul. seperti demam Ya, biasa. ya. Nah, boleh dijelaskan mungkin ini, Prof? Nah, kalau awal-awal itu kan demam biasa. Nanti kalau berlanjut menjadi stadium naik lagi itu sudah mulai nyeri, ada nyeri. Nah, yang lebih ini kalau sudah masuk nyeri kepala misalnya ya, itu sudah masuk harus ditangani ya. Jadi pokoknya waktu seperti sekarang ini masyarakat kita atau teman-teman kita ini harus memang waspada kalau ada memang demam, karena demam tinggi itu langsung demam tinggi, kemudian yang biasanya bermasalah kalau demamnya sudah turun. Nah, kalau biasanya masyarakat kita kalau demamnya turun ya sudah sembuh. alhamdulillah sudah, padahal belum tentu karena Betul. virusnya masih ada dalam, dan itu bisa relapse, bisa kembali meningkat lagi. Apakah ada jangka waktu tertentu nih, Prof? Nah, itu ada biasanya hari-hari ke-4, hari ke-5 itu biasa demam, hari ke-3 turun, tapi bisa naik lagi. Nah, itu. Nah, kalau naik itu sudah biasanya masuk stadium lanjut biasanya. Oke, jadi memang ada kalau reda demamnya itu Ya, bukan berarti bukan sudah berarti sembuh ya, bukan Prof, berarti ya? selesai persoalan. Oke, Iya. bisa jadi relapse kembali. Beda kalau flu biasa kan, kalau Oke. flu biasa turun ya selesai. Oke, itu mungkin bisa perbedaan signifikannya, Prof, antara demam yang kira-kira akan mengarah ke demam berdarah atau demam biasa Itu saja? tadi kalau demam yang mengarah ke demam DJ tadi ya, yang mengarah ke demam DJ itu dan demam berdarah itu memang ada disertai dengan nyeri biasanya, nyeri kepala, nyeri perut misalnya, itu yang paling sering itu. Malah kalau ini bisa mual, bisa muntah juga. Bisa Iya. muntah. Oke. Tapi gejala umumnya mirip dengan Mirip sekali, ya. flu-flu biasa atau paling mirip itu tifoid. Makanya teman-teman biasa di tempat perawatan, pelayanan kesehatan biasa dikasih obat tifoid saja gitu, obat-obat ya. Nah, atau dikasih aja obat-obat pereda panas, paracetamol lah. Dikira demam biasa. Kembali lagi tadi lebih baik dikira Ya, dikira demam berdarah bukan daripada dianggap bukan, tapi iya. Betul. Tapi adik kalau dianjurkan juga sebenarnya mesti banyak saja minum. Kasih air putih, minum banyak-banyak. Kalau memang sudah agak-agak ini lagi kasih jus buah gitu supaya virusnya bisa larut dengan cepat. Oke. Jika misalnya demam berdarah ini, Prof, tidak ditangani dalam jangka waktu yang lama karena tadi diabaikan dan lain sebagainya, ini dampak terburuknya? Dampaknya tadi masuk pada stadium 3, baru masuk stadium 4. Kalau stadium 4 itu alamat sudah kematian. Makanya anak-anak banyak biasa meninggal di kampung biasa kan terlambat. Nah, saya sudah kembali bilang bahwa penyakit sebenarnya biasa aja, namanya self-limiting disease, penyakit yang bisa sembuh sendiri. Yang penting cepat ditangani, cepat dikasih cairan, itu rata-rata berhasil sembuh tuh. Ya, itu yang biasa fatal kalau sudah terlambat. Ini penyakit ini termasuk penyakit yang berkelahi dengan waktu. Harus betul-betul cepat. Ya. Ya, Jadi selama penanganannya cepat, insya Allah bisa sembuhkan ya. Termasuk kategori yang bisa sembuh Hmm, sendiri ya, betul, Prof, ya, ya, dengan penanganan yang tepat dan cepat. Ya, luar biasa. Apakah ada kelompok masyarakat yang lebih rentan, Prof? Kelompok, menurut penelitian saya, itu kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, misalnya itu kelompok anak-anak yang biasa depan TV baring-baring tidur jam-jam 8, yang masih balita lah, dia kan ibunya biasanya sibuk di dapur, dia baring-baring, di situ biasa rentan sekali. Kemudian rentan lagi anak-anak sekolah, apalagi yang sekolah yang kurang higienis, kurang bersih, karena anak-anak kalau di bangku sekolah kan pasif pasif duduk gini nyamuknya dia tidak terasa. Ya. Jadi kemudian kelompok rentan lagi ada kelompok yang mobilitasnya tinggi, misalnya pergerakannya tinggi ke daerah endemik, misalnya ke daerah non endemik. Misalnya ada orang seperti kita ini. Mungkin ada virusnya kita lagi ke daerah yang sebelumnya tidak pernah ada kasus itu di situ, di daerah kita datang,
ada nyamuknya saja, ya sudah selesai, bisa lagi menular di situ. Jadi kita menjadi focal infection namanya, penular. Penular, Kita sebagai oke. resources. Nah, resources. Ya. Ya, Meskipun belum ada sebelumnya. jadi mobilitas datang tinggi situ. juga membuat orang Penyebarannya ya, semakin ini tinggi. ya, Prof, Jadi ya. kelompok anak-anak, anak-anak balita dan anak sekolah, ya kemudian yang mobilitasnya tinggi, kemudian juga kelompok-kelompok yang sudah rentan tua gitu. Ya, Betul, ya. apalagi memang vektor atau penyebarannya ini kan betul. hampir setiap Ya, tempat ini betul. ada ya, apalagi betul-betul kita di masyarakat Indonesia Ya, gitu ya. Terkait dengan kondisi lingkungan ini kan kita kembali ke perilaku masyarakat Ya, betul. yang menjadi kunci sebenarnya, Prof. Terkait Ya. dengan apakah ada memang hal-hal yang seringkali diabaikan masyarakat ya di Ya, kondisi lingkungannya yang betul. menjadi penyebab Ya. meningkatnya DBD ini, Prof. Oke, saya kembali ke teorinya sebetulnya. Kejadian penyakit itu kan sebenarnya adalah interaksi antara agent, host, environment. Artinya ada tuan rumah, ada lingkungan, ada penyebab. Nah, yang nyamuk di sini adalah vektor pembawa. Jadi penyebabnya virus, nah, gitu. Jadi interaksi ketiganya. Nah, itulah yang salah satu yang kita mau lihat ini adalah hostnya, orangnya, masyarakatnya. Masyarakat ini memang biasa yang pertama begini, perilakunya. Nah, perilakunya misalnya belum apalagi yang golongan menengah ke bawah ya, misalnya minta maaf menengah ke bawah biasa rumah kurang bersih, gantung pakaian di mana-mana, padahal itu yang paling disenangi nyamuk istirahat di siang hari itu kalau ada gantung-gantung, apalagi kalau pakaian sudah dipakai 2-3 hari baru digantung, aduh dia senang sekali. Kemudian lagi yang teman-teman yang punya dispenser misalnya, biasanya kan kalau kita ambil air ya, kemudian dicabut gelasnya, masih ada menetes kan? Nah, ini yang paling disenangi juga di bawah ini air yang paling disenangi. Karena nyamuk ini termasuk nyamuk yang boleh dibilang lebih ya tanda petik ya lebih sombong dibandingkan nyamuk lainnya, karena nyamuk ini senang tempat-tempat bersih, tempat air jernih. Nah, itu. Jadi kalau ada tempat-tempat begitu, dia senang sekali. Makanya seperti bahan bekas yang ini, kemudian tempat-tempat botol-botol mineral misalnya, atau malah sebenarnya di daun-daun itu, makanya ibu-ibu biasa pelihara bunga kan? Ya, karena ada bunga daunnya biasa kelopaknya ke atas begini. Di sini dia paling senang di sini. Ada air, biar 5 tetes saja, 6 tetes dia senang sudah. Nah, satu nyamuk itu bisa bertelur sampai 50 sampai 100 telur itu. Nah, kalau menetes ya kan itu. Nah, kemudian juga di talang-talang ini. Nah, makanya saya salah satu juga dianjurkan ya kalau bisa rumah jangan ada apa namanya di kamar mandi itu bak ya, majami lebih pakai ember saja, kalau habis dibuang dikuras ya, lagi, dibersihkan. Ya. Jadi betul-betul memang ya, kebiasaan atau perilaku masyarakat menjadi kunci juga ya, Prof ya. Apalagi kalau di luar rumah itu kan tadi rumah ya, Prof. Kalau di luar rumah sendiri mungkin di luar rumah itu tadi, apalagi kalau ada tetangga kita rumah kosong, waduh itu yang paling berat itu. Ya, rumahnya sudah kosong, terkunci lagi, nah itu sudah. Iya. Karena jarak terbang ini nyamuk 50 sampai 100 meter. Jadi radiusnya itu 50 sampai 100 meter, dia bisa ini kemana-mana itu. Baru nyamuk ini sebetulnya ya memang butuh sekali darah. Kenapa darah dibutuhkan? Ya kalau ada darah hewan, darah manusia, maka dia nyamuknya bisa mengcompare, lebih nyaman dia darah manusia. Darah manusia ini dibutuhkan oleh nyamuk untuk protein telurnya. Jadi nalurinya itu mencari darah untuk kematangannya telur. Beda kalau nyamuk jantan, nggak cari darah. Nyamuk betina karena untuk telurnya. Ya. Kalau sudah masa-masa bertelur itu apa namanya? Boleh bilang tanda petik ganas sekali itu, ganasnya cari. Dan perkembangbiakannya juga cepat sekali ya, Prof ya, betul-betul. Cepat sekali. Di tempat-tempat yang mungkin kita tidak kepikiran bisa ada di situ, itu bisa menjadi termasuk tempat air yang biasa kan orang ditampung air buangan AC-nya, air dia ditampung kan. Nah, di situ juga mesti dibuang itu. Paling lama 3 hari buanglah itu. Dia senang sekali.
Betul betul. Jadi memang masyarakat ya Iya. perlu diperhatikan lagi Betul tentunya sekali, perilaku betul, dan betul. kebiasaan Iya, iya, sehari-harinya. iya. Terkait Iya. dengan ini kan masyarakat kita Iya. menggalakkan ini program 3M ya, Prof. Siap. Tapi jangan dijawab dulu, Tapi Prof. tidak ambil Kita 3M karena banyak M plusnya sekarang. Oh, Ya. ya, sudah bukan 3 ya, Prof Bukan ya. lagi Oke, 3. kita akan kemudian membahas bagaimana Iya. upaya dari Iya. pemerintah tentunya untuk menangani Iya. penyakit DBD ini, pemirsa. Tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, Iya. tetap di Unhas Speak Up. Ya baik pemirsa, masih di Unhas Speak Up bersama Prof. Arsuna Narsin. Kita sudah tadi membahas begitu banyak pengetahuan tentunya terkait dengan demam berdarah ini, gejala-gejalanya, kemudian penyebabnya juga, cara penularannya dan lain sebagainya. Termasuk juga bagaimana perilaku masyarakat harusnya bisa membantu dalam pencegahan DBD ini. Selanjutnya Prof, ini program 3M tadi ini Ya. yang digaung-gaungkan oleh pemerintah Ya. untuk mencegah tentunya Ya. DBD ini bagaimana, Prof? Ya, yang selama ini kan slogannya 3M. Slogannya 3M. Menimbun, Menguras. menguras, ya. Kayak begitu. Nah, sebetulnya itu M yang lain itu termasuk itu bagaimana membersihkan yang tempat-tempat ketinggian. Oke. Ya. Itu juga makanya pemerintah selalu membuat inovasi-inovasi pencegahan. Nah, jadi kalau kita hanya berpikir bahwa 3M-nya saja, maka kita belum bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Oke. Iya, belum bisa menyelesaikan dengan baik. Ya. Oke. 3M yang lainnya itu seperti apa, Ya, Prof? tadi mendapatkan tempat-tempat di ketinggian, ya kan? Kemudian juga bagaimana melihat ya, melihat di daun-daun, ya kan itu kan tidak dikuras, tidak bisa, tidak bisa ditimbun itu. Iya, betul. Nah, itu jadi memang seperti lagi teman-teman masyarakat yang suka pelihara binatang, binatang pelihara seperti burung misalnya. Itu tempat-tempat itunya itu air minumnya kan ditempati juga itu. Nah, biasanya kan 1 minggu baru diganti itu. Kalaupun diganti. Kalau Nah, diganti, iya, ya, ya. betul. Ya, itu jadi masih. Jadi harus memang kalau saya melihat bahwa 3M ini hanya sebagai simbol saja. Simbol saja, tapi sebenarnya penjabarannya banyak. Oke. Ya. Masyarakat lah yang perlu lebih Ya, detail lebih lagi ya, detail, Prof, ya, karena tidak bisa lagi ya. Betul, apa-apa yang kira-kira akan berpotensi Ya, menjadi betul, tempat ya, berkembang biaknya nyamuk ini, pemirsa. Ya. Dan tentunya ini kan kesadaran masing-masing Betul, lagi ya, ya, Prof, ya, ke masyarakat. Nah, salah satu penanganannya juga ini, Prof, apalagi ketika jelang-jelang musim hujan ini, fogging nih, Prof. Ya, Apakah ini betul. memang menjadi alternatif atau jalan yang paling baik atau ada yang lain? Nah, ini juga sebetulnya masalah juga. Karena teman-teman petugas melakukan fogging, tapi tidak disertai dengan abate. Mesti bersamaan. Fogging kan cuma nyamuk, tapi jentik tidak. Jadi mesti bersamaan. Begitu kita fogging, kita juga abate bersamaan. Karena kalau di fogging mati nyamuknya, ada jentiknya. Ada jentiknya. Nah, gitu, ya. Jadi harus bersamaan. Ya. Kemudian ini lagi fogging harus standar. Kenapa? Karena kalau tidak standar betul, kalau terlalu banyak campuran minyak solarnya apanya, itu bisa resisten itu. Bisa nyamuknya tambah kuat. Jadi mesti betul-betul yang direkomendasi oleh WHO ya, sekian campurannya, sekian ininya. Jangan kebanyakan ini karena agak mahal memang ini ya, ya satnya. Kemudian minyaknya banyak-banyak ini encer. Nah, dipakai fogging, nyamuknya mungkin semua teler aja ndak mati. Tapi begitu di fogging lagi tahan sudah. Ya, itu namanya resisten.
Akhirnya jadi Nah, kebal iya, malah. iya, kebal. Oh, oke, oke. Nah, itu tadi fogging dengan ya, jadi saya minta kepada teman-teman yang sering melakukan apa namanya program ini ya, kalau bisa kasih bersamaan abatisasinya dengan Oke. foggingnya. Jangan Nyamuknya dibunuh, jentiknya juga. abatisasi lagi massal. Tapi Oke. tidak ada fogging. Nah, jadi jentiknya mati, tapi ini lagi nyamuknya Induknya ada. pergi lagi bertelur kan gitu. Iya, 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 Iya. iya. Oke, oke. Jadi sebaiknya dijalankan secara Serentak. serentak Iya. ya. Oke. Dan ada juga itu tadi sesuai standar. Ya, standar, ya harus standar. Kalau penanganan yang di tingkat global sendiri, Prof, memang ada cara-cara lain selain Banyak fogging sebetulnya dan cara deh, abating? banyak cara. Ada namanya Ovitrap, ya, ada itu. Misalnya kita bikin alat, Ya. ya kan? Kemudian ini kayak ember lah gitu. Kemudian di atasnya kain kasah, Ya. tapi lubang-lubang kecil. Nah, air di sini, nah dikasihlah jerami apa supaya kayak baunya ini disuka oleh nyamuk. Oh. Dikasih jerami sini, kemudian nyamuknya pada datang bertelur sini. Nah, turun telur di sini. Nah, begitu menetas, nggak bisa keluar. Oh. Mati dia. Mati di Jadi dalam. ini juga punya umur tertentu kan, nggak lama hidupnya ini. Kalau sudah mati nyamuk dewasanya, ini juga nggak bisa keluar. Kita bisa. Kemudian ada juga acara-acara lain dengan apa namanya ini, ada inovasi tuh nyamuk ini, nyamuk jantan itu di ini kan, kemudian dibuatkan semacam akhirnya kalau berkembang biak, apa berkembang biak ini nyamuknya tidak lagi infektif. Ya. Oke. Semacam sterilisasi Di gitu steril ya. ya. Oke, oke. Iya. Jadi ada banyak metode Ada banyak sebenarnya ya. Tapi yang Ya. sering digunakan di Indonesia Ya. memang hanya dua itu, Prof, yang Ya, fogging dan tiga ini. abating. Kalau pemberdayaan masyarakat seperti Ovitra apa bisa lah, tapi tidak continue, itu masalah juga masyarakat. continue, betul. Masalahnya juga kita ini orang Indonesia tidak continue dan sustainnya itu. Tidak sustainable-nya itu. Iya, Iya. betul. Kalau kita sustain sebenarnya bisa diselesaikan di barang. Oke. Ngomong-ngomong karena berbicara soal itu, kalau menurut Prof sendiri apa sih Prof tantangan utama yang menyebabkan penanganan dan pencegahan demam berdarah di Indonesia ini masih cenderung terhambat gitu, Prof? Mungkin memang yang pertama saya mau bilang bahwa itu komitmen. Komitmen. Kelemahan kita memang komitmen. Ya, yang kedua kita tidak sabar. Ya, masyarakat kita, petugas masyarakat kurang sabar. Kalau sudah menurun, sudah lengah lagi kan. Padahal sebenarnya mesti di apa namanya sustainable itu. Mau ada kasus tidak ada kasus, daerah endemik harus sustain melakukan pencegahan. Kemudian tadi anggaran, karena memang istilahnya masyarakat dan petugas kita ya butuh bensin lah istilahnya kalau Ya, mau betul, bergerak betul. kan. Nah, ini butuh anggaran, jadi banyak faktornya deh. Oke. Tapi saya melihat komitmen yang paling pertama. Komitmen. Ya, komitmen Oke. kita. Kalau kita berbicara soal langkah atau kebijakan dari pemerintah sendiri, kalau boleh dibahas, Prof, bagaimana rekomendasi atau saran Prof sendiri Ya. mungkin yang bisa diterapkan? Saya pernah dipakai narasumber lah istilahnya di dinas kesehatan. Saya hanya menyarankan bahwa jadikanlah program ini sebagai program surveillance yang terus-menerus. Terus-menerus. Jangan hanya survei. Karena bedanya surveillance dengan survei kan hanya sekali-sekali. Tapi surveillance itu continue, sustain terus-menerus. Nah, jadi saya sarankan itu. Yang kedua, perbanyaklah misalnya kelompok-kelompok masyarakat kita menyadarkan dan menjadi mengawasi sendiri lingkungannya sendiri, rumah tangganya sendiri ya itu kan. Karena penyakit problem ini memang problem internal keluarga sebetulnya juga, karena kalau ada yang lengah atau ada yang cuek, atau tidak peduli, ya sudah susah. Karena susah juga mengawasi tetangga. Iya kan? Iya, betul. Mungkin kita bagus, tapi tetangga kita belum tentu. Betul, Ya. betul. Nah, nyamuknya tidak Radiasi milih-milih, tadi, ya. nyamuknya tidak milih-milih, mau ke A ke B, tidak ada. Dia tidak pilih-pilih orang. Jadi memang edukasi Dan juga. pilih-pilih rumah kan gitu. Jadi memang harus komitmen kita kuat, Komitmen masyarakat yang dan kuat. pemerintah. Tapi saya kira pemerintah juga sudah selalu melakukan upaya-upaya karena melihat, apalagi tadi ada Iva tadi bilang angka kematian fluktuatif juga Iya, malah ya, luar biasa itu. Jadi memang Nah, akhirnya bisa menjadi KLB, kejadian luar biasa kan? Kalau sudah ada kematian-kematian seperti itu sudah luar biasa itu. Ya. betul. Jadi ada faktor-faktor Ya. tertentu, banyak Ya. faktor tentunya Ya. mempengaruhi
naik turunnya angka ini, Ya, tapi itu tadi ya. kontinuitasnya ya, Prof, Kontinuitas, ya, bagaimana sustainable ya, Iya, berkelanjutan tentunya ya, berkelanjutan. pemirsa. Upaya-upaya yang dilakukan ini Nah, tidak hanya musiman gitu. apalagi di Makassar ini ada apa trennya Makassar itu Maret sampai Juni harus waspada Maret sampai Juni. selalu. Oke. Karena beda di tempat lain. Karena kita kan musimnya memang bergerak. Dan nyamuk ini paling tinggi populasinya di akhir-akhir musim hujan Malah dan di awal akhir. musim panas. Hmm. Kenapa? Karena akhir-akhir musim hujan itu hampir semua air yang tergenang itu jernih, bersih. Oh, kan Kalau awal-awal masih kotor-kotor, masih keruh. keruh. Ya, akhir-akhir itu awal musim panas kenapa? Karena panas matahari cahaya membuat cepat menetas ini telur-telur ini. Oh. Nah, pertanyaannya, kenapa di Indonesia kalau ada penyakit masuk termasuk DBD ini tidak mau keluar-keluar? Maksudnya tidak bisa diusir, tidak bisa kembali ke negara jangan di sini. Betul. Jangan kayak seperti pemain bola saja ya, disuruh naturalisasi juga. Jadi Iya. banyak penyakit Indonesia naturalisasi sebetulnya, impor. Nah, ternyata kita pelajari suhu, kelembaban, curah hujan memang sangat kondusif Di Indonesia. untuk vektor dan virus bakteri. Nyamuk apa. Ya sudah tidak bisa hukum Kan, alam gitu ya, Prof, nggak ya. bisa karena suhu kita kan rata-rata itu 24 lah, 24 sampai 36 derajat. Nah, itu yang paling disenangi paling itu, disukai. disenangi. Oh. Curah hujan juga begitu. Kelembaban juga 62% sampai 91%. Paling disenangi range-nya itu. Jadi virus, bakteri dia sangat kondusif dan situasi seperti Nyaman tinggal di apalagi Indonesia nyamuknya dikasih ya. Oke, oke. Makanya orang bilang negeri kita memang negeri surga ya. Semua Betul, bisa. Jadi itu tadi di akhir musim hujan dan awal kemarau. Akhir-akhir begini relasinya. Akhir-akhir musim hujan dan awal-awal musim panas. Di situ Di dia. situ Maret kan, puncaknya. Februari Maret sampai Mei Juni. Di situ dia. Jadi kalau mau jadi saya bilang sama teman-teman di Dinas Kesehatan sangat harus waspada di sini. Tapi ini terjadi kalau kita pakai teori jembatan, ini bisa dihindari. Teori jembatan itu begini. Kita mulai dari November sampai Januari, semua hal-hal yang berpotensi meningkatkan populasi nyamuk dihilangkan. Misalnya benda-benda bekas apa, dibersihkan apa, got-got apa sih diperbaiki supaya air tidak mengendap. Itu semua. Ini namanya teori jembatan. Jembatannya yang diputus bridge teori. Oke. Nggak masuk sini. Ya sebelum masuk sini kita di sini potong. Nah, gitu. Oke. Jadi sekarang ini harus sudah mulai bergerak. Sekarang ini. Itu kembali ke masyarakat lagi tentunya ya, di lingkungan-lingkungan sekitar dari rumah. Iya, betul. Lingkungan sekitar dan sebagainya ya. Karena kalau jembatannya itu tadi diputus ya, Prof, kalau sudah tiba masanya misal di akhir musim hujan ini ya, sudah waktunya mereka untuk berkembang. Sekarang mesti fogging sekarang. Tapi belum ada fogging. Dari di komplek belum ada saya lihat. Belum ada pihak batisasi apa. Betul. Padahal kalau dilakukan itu kita sudah mulai potong sini. Sebelum masuk ke sini. Sebelum masuk di itu namanya ada teori jembatan. Bridge teori. Betul. Jadi harus diputus memang sebelum waktunya gitu ya, Prof. Ya. Terkait dengan peran FKM sendiri, Prof, mungkin dijelaskan kegiatan-kegiatannya. Fakultas saya itu termasuk fakultas yang sangat care, sangat peduli dengan yang begini. Jadi ada program-program seperti penyuluhan mengenai HIV/AIDS, mengenai demam berdarah, penyakit-penyakit infeksi lainnya. Dan memang ada namanya PBL itu. Memang itu yang ditugaskan mahasiswa untuk ini, mengedukasi masyarakat, mendampingi masyarakat. Cuma itu tadi masyarakat kita kalau pulang lagi adik-adik mahasiswa ya kembali lagi seperti biasa. setelan semula. Kembali setelan semulanya lagi ya. Gitu. Jadi sudah banyak tentunya dia melibatkan. Dia sudah masuk kurikulum kok. Oke. Terakhir, Prof, mungkin sebagai closing statement ya, Prof, pesannya kepada masyarakat juga pemerintah agar bisa tetap sigap dan juga waspada terhadap penyakit demam berdarah ini, Prof. Teman-teman, kawan-kawan masyarakat kita dan penentu kebijakan dalam program ini menjelang musim-musim seperti ini, maka kami harapkan selaku orang yang banyak menggeluti masalah ini secara teoritis ya, maka kita minta supaya tetap waspada. Kalau perlu mulai sekarang sudah turun ke lapangan untuk melakukan pencegahan. Seperti misalnya mulai abatisasi massal, fogging massal, kemudian semua tempat-tempat yang berpotensi menjadi
breeding site atau tempat perkembangbiakan nyamuk ini supaya kita singkirkan. Kemudian juga dalam rumah juga dalam rumah seperti air dispenser apa semua selalu dia dikontrol. Kemudian gantungan-gantungan pakaian juga ini kontrol karena itulah tempat nyamuk ini Aedes ini untuk beristirahat dan melakukan menginfeksi kepada anggota rumah tangga. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada penentu kebijakan dan teman-teman masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang pemirsa, meskipun gejala awalnya mungkin hampir sama dengan demam biasa, tapi ini bukanlah hal yang bisa disepelekan karena dampak jangka panjangnya jika tidak diberikan penanganan yang cepat dan tepat itu bisa berujung kematian. Dan seperti yang diingatkan Prof tadi, sebenarnya bisa dimulai dari langkah-langkah kecil masyarakat kita menjaga kebersihan di rumah dan lingkungan sekitar, dan ini perlu dilakukan secara sustainability, berkelanjutan, tidak pada musim-musim tertentu saja. Tentunya kita perlu mewujudkan kolaborasi untuk menekan angka demam berdarah di Indonesia. Terima kasih banyak Prof atas bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Iva Syarahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.